Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Setelah mendapatkan kemenangan pertama, Ruud van Nistelrooy akan bergerak nih ke partai keduanya. Yang menurut gua partai ini tantangannya juga besar ya. Bisa disebut mungkin Super Sunday Big Match antara Manchester United menghadapi Chelsea. Pertandingan yang akan berlangsung di hari Ahad ya. Kalau di sini hari Ahad sore, berarti di Indonesia sudah malam menuju ke hari Senin dini hari. Nah, Manchester United yang situasinya menurut gua masih belum pasti karena menang menghadapi Leicester, kemenangan besar, tapi kalau dilihat dari sistem permainan, cara mereka bermain, cara mereka mendapatkan peluang, dinamika di atas lapangan, cara mereka kebobolan misalnya, ini masih kurang lebih menurut gue secara dengan amatir masih banyak kesamaan dengan partai-partai sebelumnya. Walaupun ada juga hal yang tidak sama, terutama kemampuan pemain untuk bisa mencetak gol ke gawang lawan dan bagaimana mereka bisa bermain dengan intensitas yang lebih tinggi dengan periode yang lebih lama, dan itu merupakan tentu saja faktor positif yang harapannya bisa dibawa ke pertandingan menghadapi Chelsea. Nah, Chelsea sendiri saat ini menurut gua posisinya lebih tinggi dari Manchester United. Tim asuhan dari Enzo Maresca. Saat ini mereka berada di peringkat kelima dengan target tentu saja ingin mendapatkan tiket di Liga Champions. Mereka berada di peringkat kelima dengan poin 17, berbeda 6 poin nih dengan Manchester United yang saat ini berada di peringkat 14 dengan target kurang lebih yang sama ya kan. Manchester United juga ingin masuk ke Liga Champions. Dan kalau melihat di pertandingan terakhir, Chelsea ini kalah tersingkir di Carabao menghadapi Newcastle dengan skor 2-0. Tapi yang menarik, ada dua hal yang menarik. Nomor satu adalah di pertandingan sebelumnya, mereka juga bertemu dengan Newcastle. Pada saat itu Newcastle kalah 2-1 di Stamford Bridge ya. Mereka sempat unggul 1-0, disamakan 1-1, lalu mereka bisa mencetak gol di awal babak kedua 2-1, dan Newcastle yang sempat juga mendapatkan peluang di babak kedua akhirnya harus berakhir dengan membawa kekalahan dari Stamford Bridge. Nah, ketika mereka menjamu Chelsea di St. James Park, Chelsea ini menyimpan banyak pemain intinya. Salah satu pemain yang menjadi pemain kunci sebenarnya di permainan Chelsea dan disimpan, yaitu bahkan tidak diberikan menit bermain sama sekali ya oleh Enzo Maresca, itu adalah Cole Palmer. Dan bisa jadi ini dalam rangka untuk mempersiapkan pertandingan menghadapi Manchester United di Old Trafford di hari Ahad nanti. Nah, Chelsea sendiri semenjak mereka gagal untuk menang ya ketika menghadapi Crystal Palace di awal September, bahkan lebih awal lagi, yang ingin gua katakan adalah terakhir adalah di tanggal 18 Agustus. Kalah 0-2 menghadapi Manchester City. Setelahnya tim asuhan Enzo Maresca ini selalu mencetak gol dan baru berhenti di St. James Park di pertandingan per-8 final Carabao tadi malam ketika menghadapi Newcastle. Mereka kalah 2-0, tapi ya seperti gue katakan ya, ada disimpan beberapa pemain inti. Artinya apa? Chelsea secara ofensif ini harus diwaspadai oleh Manchester United yang ketika menghadapi Leicester kebobolan 2 gol, dan 2 gol itu sebenarnya menurut gue bisa terjadi karena belum solidnya kerjasama unit lini pertahanan Manchester United, sehingga 2 gol itu bisa tercipta, dan ini yang harus dicari solusinya. Apakah ini bisa menjadi sesuatu yang mudah? Menurut gue ini tantangan betul ya bagi Manchester United, bagi Ruud van Nistelrooy juga khususnya. Chelsea sendiri bersama dengan Enzo Maresca, kalau gue melihat ketika mereka kalah menghadapi Liverpool 2-1, mereka dari awal memakai formasi 4-2-3-1. Mereka cepat dalam melakukan counter, dalam melakukan transisi dengan mengandalkan Nicholas Jackson di depan, lalu ada Cole Palmer juga, ada Noni Madueke. Noni Madueke ini merupakan nama yang akrab dengan Ruud van Nistelrooy karena pernah di PSV juga. Dan ya, ini menurut gue yang harus diwaspadai oleh Manchester United. Kalau melihat ketika menghadapi Leicester, ada hal positif yang terjadi di pertandingan tersebut, di mana jarak antar pemain terutama
di pemain tengah ya, ini lebih rapat sehingga ketika Leicester ini ingin melakukan counter ataupun transisi dari bertahan ke menyerang, lini tengah Manchester United ini lebih sigap untuk ikut membantu mengatasi serangan balik tersebut. Cukup banyak yang berhasil di situ dan menurut gua ini yang harus diulangi lagi, bahkan diperbaiki lebih bagus lagi ketika menghadapi Chelsea karena ya gua katakan ya mereka memiliki kemampuan menyerang yang bagus. Nah, tapi di sisi lain kalau melihat kemampuan lini belakang dari Chelsea, mereka jarang mendapatkan clean sheet. Terakhir kali yaitu adalah ketika mereka menang 5-0 menghadapi Barrow. Itu di tanggal 24 September. Sebelumnya ketika mereka menang 0-3 menghadapi West Ham United. Di mana pada saat itu mereka clean sheet. Tapi setelahnya ya dari tanggal 28 September mereka tidak pernah clean sheet. Dan ini merupakan hal yang bisa dimanfaatkan oleh Manchester United yang gue harapkan memiliki percaya diri yang lebih bagus lagi, terutama pemain ketika mengeksekusi peluang-peluang yang ada. Memang keberuntungan juga dibutuhkan, misalnya ya ketika menghadapi West Ham, ya membentur Mistar, yang membentur tiang gawang, menghadapi Crystal Palace pun juga demikian, menghadapi Leicester bahkan sebelum Casemiro mencetak gol keduanya itu kan bolanya kena tiang lagi, lalu mampir ke kaki Casemiro di depan gawang dan boom. Ada faktor keberuntungan juga, tapi menurut gue adalah bagaimana mereka harus lebih fokus lagi. Mereka harus lebih konsentrasi ketika melakukan finishing karena Manchester United punya kemampuan untuk menciptakan momentum bahkan peluang-peluang dan ini dilakukan secara konsisten. Kalau melihat ketika menghadapi Leicester ya kan, ketika menghadapi West Ham walaupun ada pergantian pelatih tapi di babak pertama mereka ya menciptakan banyak peluang ya kan, mengkreasi baik itu secara langsung set play ya ataupun juga dari misalnya gol pertama dari Casemiro, tendangan jarak jauh ya kan. Hal ini menurut gua yang harus mereka lakukan lagi ketika menghadapi Chelsea. Jadi jangan monoton dalam menciptakan serangan, dalam melakukan set play serangan, tapi itu tadi ada kombinasi-kombinasi yang bisa dilakukan dan gua melihat Manchester United sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Nah, sekarang terkait dengan formasi akan seperti apa? Menurut gua sama seperti ketika menghadapi Leicester, tidak akan banyak perubahan yang dilakukan oleh Ruud van Nistelrooy karena Ruud van Nistelrooy juga menjadi bagian dari staf kepelatihan Erik ten Hag ya, dan pengalaman dia di Manchester United pun juga baru beberapa bulan ini sehingga menurut gue dia tidak akan mengambil resiko yang besar. Partai ini merupakan partai yang juga dipersiapkan oleh Ruud van Nistelrooy, bahkan terlihat ada beberapa pemain yang disimpan ketika menghadapi Leicester ataupun juga dirotasi. Gue melihat ya tujuannya adalah dalam menghadapi Chelsea nanti ini bisa memiliki skuad yang lebih siap. Formasinya akan seperti apa? Menurut gue akan kembali ke 4-2-3-1. Awalnya dari situ dulu. Andre Onana akan turun kembali di penjaga gawang. Bek kanan menurut gue akan Diogo Dalot. Kiri Nocer Mazraoui. Lalu di bek tengah ada Matthijs de Ligt dan juga Lisandro Martinez. Dua di depan menurut gua Ugarte akan diistirahatkan dan ditempatkan Casemiro diduetkan dengan Christian Eriksen yang ketika menghadapi Leicester ini betul-betul diistirahatkan ya, bahkan di bangku cadangan pun tidak ada. Ugarte tampil bagus menghadapi Leicester, tapi ketika menghadapi Chelsea menurut gua dia akan dipilih untuk bermain dari bangku cadangan dulu. Ruud van Nistelrooy menurut gue secara dengan amatiran akan memainkan gelandang yang lebih senior dulu. Dalam hal ini adalah Christian Eriksen dan juga Casemiro. Gue bisa jadi salah tapi itu yang gue perkirakan ya. Lalu sayap kanan sayap kiri terlihat jelas ketika menghadapi Leicester ada dua pemain yang diistirahatkan yaitu adalah Rashford dan juga Garnacho. Menurut gue ini akan diturunkan lagi. Walaupun Amad Diallo sebenarnya tampil bagus ketika diturunkan. Bahkan lebih bagus daripada Rashford. Tapi menurut gue pakemnya akan kembali ke Rashford dan ke Garnacho dengan Amad Diallo kemungkinan akan diturunkan dari bangku cadangan. Bruno Fernandes akan tampil dari awal di posisi terbaiknya, posisi 10 di belakang striker. Lalu di depan, apakah Rasmus Højlund atau Joshua Zirkzee? Menurut gue Rasmus Højlund akan tampil dulu. Jadi sebenarnya kalau dari yang diperkirakan ya, pakemnya kurang lebih akan sama nih dari apa yang diturunkan sebelumnya. Hanya saja menurut gue karakteristik dari para pemainnya, kerja keras, intensitas ya, berani duel, lalu bermain dengan cepat. Gue harapkan ini bisa terjadi karena seperti gue katakan, Chelsea berbahaya di depan tapi ada lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan oleh pemain serang Manchester United di lini pertahanan Chelsea. Dan gue harapkan ya mereka juga
bisa memanfaatkan segala sesuatu di segala situasi di atas lapangan, baik itu melakukan serangan melalui crossing, tusukan dribbling secara langsung, maupun juga shooting dari jarak jauh. Dan untuk shooting jarak jauh, gue melihat ketika menghadapi West Ham, ketika menghadapi Brentford dan lain-lain, ini agak sedikit jarang dilakukan oleh Manchester United. Padahal mereka punya kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Pemain seperti Bruno Fernandes, pemain seperti Casemiro ya punya kemampuan untuk melakukannya. Christian Eriksen pun juga demikian. Rashford juga punya kemampuan untuk melakukan shooting jarak jauh. Dan gue harapkan ya mereka bisa lebih lepas nih, bisa lebih pede untuk melakukan shooting-shooting seperti itu jika memang dibutuhkan ya. Kurang lebih seperti itu. Gue prediksi Manchester United mudah-mudahan bisa menang ya. Bagaimana Sobat Football United? Prediksi kira-kira Chelsea, Manchester United kali dengan Ruud van Nistelrooy di Old Trafford. Menang, seri, kalah? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.